Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Kepanjen. Terima kasih atas kehadirannya. Pada kesempatan kali ini kami bertiga, saya Siti Mulyani, Ibu Teta Sinta Hardi dan Ibu Elan Frido akan menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Sebelum acara ini kita mulai bersama, agar apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mulai dengan doa. Silakan Bapak Ibu guru membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selamat datang bagi yang baru bergabung. Perkenankan kami pada malam hari ini ingin menyampaikan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Saya sebagai moderator dan Ibu Elan, Ibu Teta yang akan menyampaikan materi ini. Kami secara bergiliran nanti setelah kami memaparkan materi, kami memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Silakan bertanya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan yang berkaitan dengan sekolah kita, monggo. Ini demi kebaikan sekolah kita juga. Silakan Ibu Teta untuk memulai presentasi kali ini. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Ibu Teta. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu ya yang sudah meluangkan waktunya untuk bergabung pada acara kami gitu ya, adalah tentang diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Dan di sini nanti kita akan sharing-sharing tentang pengalaman kita selama guru penggerak. Nah, pada bagian ini judulnya itu tentang bagaimana membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, sebelum kita lanjut kepada intinya, di sini yang perlu saya sampaikan ada latar belakang atau hal yang perlu kita pahami bersama, bahwa di sini nanti itu ada perubahan paradigma dari teori yang sering kita pakai, yaitu misalnya teori stimulus respon. Ini nanti akan pindah ke teori kontrol, jadi ada pergeseran. Nah, yang melatar belakangi ini adalah salah satunya karena ada ilusi kontrol. Jadi selama ini nih kita itu merasa meyakini adanya ilusi kontrol. Nah, apa saja yang dimaksud dengan ilusi kontrol? Ini salah satunya adalah ilusi guru dapat mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan hukuman untuk membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah, yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ini akan ada perubahan pemikiran gitu ya. Jadi sesungguhnya siapa pemilik kontrol itu? Jadi karena sesungguhnya kita tidak bisa mengontrol orang lain gitu ya. Yang bisa kita kontrol itu adalah diri kita sendiri. Ya, di sini ada pergeseran tadi ya, teori stimulus respon ke teori kontrol. Nah, apa bedanya? Di sini bedanya adalah kalau di stimulus respon ini kita mencoba untuk mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau di teori kontrol ini kita berusaha memahami bahwa pandangan orang itu tentang dunia itu berbeda gitu ya. Berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Jadi kita yang berusaha memahami. Kemudian tentang perilaku, yaitu perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol kita melihat perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau nanti misalnya ada siswa yang memiliki perilaku menyimpang, berarti di situ ada tujuannya, itu yang akan kita cari. Nah, yang ketiga,
ini adalah ilusi bahwa orang lain bisa mengontrol saya. Nah, kenyataannya di teori kontrol itu hanya Anda atau hanya diri kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, di sini di teori kontrol adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, di sini di teori kontrol itu memberikan pilihan bahwa kolaborasi dan konsensus itu menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada sistem berpikir ya, model berpikir menang atau kalah. Nah, di teori kontrol ini yang ditawarkan adalah model berpikir menang-menang, begitu Bapak Ibu. Lalu di sini hubungannya dengan disiplin positif ini apa? Karena pada saat Bu Teta, ya, slide-nya tidak pindah-pindah. oh ya maaf. Terplay. Jadi dari mana tadi ya? Dari awal tidak pindah? Iya, dari awal tidak pindah. Kalau sekarang sudah kelihatan. Bisa di-play. Oh, jadi macet ini ya. Mohon maaf sebelumnya. Ini ya. Bagaimana, sudah terlihat slide-nya? Tampilannya tidak bisa nge-play ya Bu Teta ya? Nggak Jadi bisa. tampilannya masih slide biasa. Iya. Ini padahal sudah nge-play di laptop saya. Saya lanjut ya. Ini di situ sudah terlihat Bapak Ibu di kerangka bagannya disiplin positif. Sudah terlihat? Sudah. Oh ya, di sini ya. Baik, karena di disiplin positif ini teori yang kita pakai itu adalah teori kontrol tadi yang sejelas sudah kami jabarkan gitu ya. Jadi intinya kita itu Anda atau kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita itu hanya diri kita sendiri. Jadi ini apa kalau dikaitkan dengan makna disiplin? Bahwa makna disiplin ini adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita. Jadi agar tercapai tujuan yang mulia yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, di teori kontrol tadi kan ada semua perilaku itu memiliki tujuan. Jadi kalau ada perilaku, tidak ada perilaku benar atau salah, tapi semuanya itu memiliki tujuan. Nah, di sini nanti akan ada sudut pandang dari teori motivasi. Jadi kalau kita itu nanti tujuannya adalah menghindari hukuman untuk mendapatkan imbalan gitu ya, ini adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini biasanya ini tidak bertahan lama, jadi hanya kala ada peraturan yang bisa menghukum atau ada imbalan yang kita dapatkan, maka dia akan menunjukkan perilaku yang kita harapkan gitu ya. Beda jika motivasi intrinsik ini yang kita bangun, yaitu tujuannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, menghargai diri sendiri ini berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang kalau secara global di sekarang ini itu adalah nilai profil pelajar Pancasila salah satunya. Nah, ini bisa dibentuk dari yang namanya keyakinan kelas. Ya, nanti detailnya akan kita bahas lanjut. Lalu, tadi ada model berpikir menang-menang, kemudian ada kolaborasi konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini itu akan ada posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Nah, di sini ini adalah posisi guru yang kita terapkan. Jadi, nanti ini diharapkan posisi penghukum ini ada di posisi yang paling kalau bisa dihindari gitu ya. Jadi kita menetapkan diri kita atau pada posisi kontrol itu pada posisi pemantau atau paling tidak manajer. Jadi diusahakan pada posisi manajer. Penyelesaian masalahnya yaitu melalui segitiga restitusi. Nanti akan kami jelaskan lebih detail. Nah, kemudian berdasarkan realita kebutuhan kita ini berbeda, maka kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak menganggap bahwa memandang hal yang sama. Jadi
setiap orang ini memiliki gambaran yang berbeda karena didasarkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya ada penguasaan, kasih sayang, rasa ingin diterima, kesenangan, dan kebebasan. Ini adalah ruang lingkup yang akan kita bahas pada hari ini, gitu nggih. Lalu lanjut di sini, ini ada istilah dari Bapak Pendidikan ya, Ki Hajar Dewantara. Di sini ini Ki Hajar Dewantara ini mendefinisikan arti kata merdeka ya. Ini berkaitan dengan kurikulum kita bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Nah, sebenarnya ini yang ingin kita bangun, yaitu bahwa nanti murid-murid atau peserta didik itu bisa melaksanakan bukan hanya karena ada perintah, tapi karena motivasi intrinsik yang ada dalam diri mereka. Nah, ini bisa dibangun melalui budaya positif. Kemudian next, maaf ya saya satu-satu. Salah satu membangun budaya positif itu adalah dengan keyakinan kelas. Jadi mungkin istilah ini berbeda. Kalau selama ini kita memakai peraturan gitu ya. Kalau peraturan itu adalah yang membuat adalah guru atau pihak-pihak tertentu, lalu murid ini mematuhi apa yang diberikan oleh guru. Tapi di sini keyakinan kelas di sini adalah kita bersama-sama ini membuat suatu keyakinan yang dapat dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Jadi melibatkan murid untuk istilahnya membuat sesuatu yang kita yakini. Jadi nanti mereka ini akan diharapkan akan mematuhi, dan jika memang mereka melanggar itu ada yang namanya konsekuensi. Nah, lalu penjelasan lebih detail, mengapa kok tidak peraturan saja, mengapa harus ada keyakinan kelas. Nah, ini misalnya ada istilah ya, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ini ilustrasi ya Bapak Ibu ya. Atau mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter misalnya. Ini kan kemarin karena adanya situasi pandemi itu ya. Terus yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, sebenarnya ini tuh dua hal yang hampir mirip gitu ya. Tapi jika ini adalah peraturan, jika peraturan itu tidak ada, maka akan banyak orang-orang yang melanggar. Tetapi jika ini diyakini sebagai nilai-nilai yang kita anggap baik, maka prosentase melanggarnya itu akan lebih kecil. Jadi yang kita bangun di sini ini adalah mendukung motivasi intrinsik, yaitu untuk kembali ke nilai-nilai atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan hanya mengikuti serangkaian peraturan-peraturan tertentu. Nah, kemudian budaya positif ini bisa dikembangkan melalui lingkup yang lebih kecil dulu. Yang pertama, peraturan yang ada di kelas. Lalu kita bisa sampaikan, misalnya kita tawarkan gitu ya, kita sosialisasikan, karena nanti anak-anak akan tahu gitu ya. Lalu kemudian apa yang kita yakini bersama, di situ ada penyusunannya, ada melibatkan murid, lalu ini nanti akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan membentuk lingkaran yang lebih luas lagi adalah lingkaran yang positif, sehingga akhirnya nanti menciptakan budaya yang positif. Ini gambarannya. Kemudian ini adalah salah satu contoh saja. Jadi kalau peraturan itu kalimatnya misalkan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Tetapi kalau keyakinan kelas ada istilahnya tanggung jawab, begitu ya. Dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kan kata-kata peraturan. Kalau keyakinan kelas kalimatnya itu lebih halus. Jadi misalkan menghormati orang lain dan sebagainya. Ini hanya contoh bentuk-bentuk kalimat apa yang membedakan peraturan dan keyakinan kelas.
Lalu sejauh mana yang sudah kami tawarkan di sini, di awal kami mencoba untuk melibatkan siswa begitu saat mereka di awal pembelajaran, ya kita berusaha untuk membentuk keyakinan kelas. Jadi awalnya kita pakai kesepakatan kelas. Nah, di sini diharapkan nanti ketika mereka melanggar tertentu, diharapkan kita tidak serta-merta memberikan hukuman, hanya mengingatkan kembali keyakinan apa yang sudah kita sepakati atau kita yakini bersama, seperti itu. Ini contoh yang sudah dilakukan oleh Siti pada saat pembelajaran kimia. Kemudian selanjutnya di slide ke-14 ini akan dilanjutkan oleh Bu Elan, yaitu tentang hukuman dan penghargaan. Monggo Bu Elan. Terima kasih Bu Tata untuk yang sudah diberikan. Nah, saya di sini mencoba untuk menggarisbawahi lagi. Jika kita memahami arti disiplin, itu biasanya kan kita selalu mengkategorikannya sebagai suatu hal yang kaku, tentang suatu hal yang harus mampu untuk bisa dilakukan anak-anak. Biasanya kita melakukannya itu dengan cara prosesnya, jika anak-anak tidak mengikuti, pasti akan kita berikan hukuman. Nah, ternyata ada dampak negatif dari reward and punishment atau hukuman dan juga penghargaan pada anak-anak. Jadi ternyata pada saat anak-anak kita berikan penghargaan yang terlalu berlebihan, itu juga ternyata memberikan dampak yang tidak baik juga untuk anak-anak. Di sini ternyata penghargaan itu juga akan muncul sebagai suatu hal yang dirasa berat oleh anak-anak. Sehingga ada kalimat yang di sini dinyatakan dihukum oleh penghargaan. Sehingga penghargaan di sini dapat menurunkan kualitas dari mentalitas anak-anak itu sendiri atau murid kita di sekolah, kemudian juga akan mampu untuk mematikan kreativitas, bahkan sampai akhirnya bisa pada mengurangi motivasi intrinsik anak-anak. Hal ini biasa kita lakukan kan, misalkan anak-anak silakan maju ke depan anak-anak, kemudian anak ini bisa berhasil menjawab, ternyata pada saat kita berikan reward yang terlalu berlebihan, anak ini juga akan merasa terhukum oleh penghargaan yang ada. Di satu sisi, bagi anak yang tidak melakukan disiplin, ternyata mereka diberikan hukuman atau punishment. Di satu sisi ini, hukuman ini juga akan dirasakan berat, sehingga sama halnya juga akan memberikan traumatik untuk anak-anak. Sehingga di sini, hukuman tersebut dijabarkan di sini jika dapat menunjukkan atau mengkategorikan anak-anak kepada mengenalkan anak pada kekerasan fisik, kemudian juga bisa berdampak pada psikologis anak-anak, kemudian juga hanya biasanya menampilkan motivasi ekstrinsik yang sifatnya hanya sementara. Pada saat kita memberikan hukuman kepada anak-anak, anak-anak hanya akan bersikap disiplin secara sementara. Padahal tadi sudah dijelaskan oleh Bu Teta, di mana disiplin ini adalah termasuk ke dalam kontrol diri. Berarti jika kita membicarakan tentang kontrol diri, berarti harus dari internal anak ini sendiri untuk memulai memotivasi diri menjadi atau mengikuti keyakinan kelas atau mungkin keyakinan sekolah yang sudah mereka yakini dan mereka buat bersama dengan guru. Next, Bu Teta. Oke, nah di sini kita akan mengenal ada 3 penyelesaian permasalahan tentang disiplin siswa. Nah, di sini ada hukuman, ada konsekuensi, dan juga yang terakhir nanti ada restitusi. Hukuman di sini kita tahu bahwa dia sifatnya itu sangat keras. Dan biasanya hukuman ini memang sifatnya dia itu adalah serta-merta, secara langsung gitu ya. Jadi pada saat kita melihat sesuatu atau mungkin suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan atau keyakinan yang kita yakini, kemudian kita memberikan hukuman secara langsung. Nah, itu yang disebut dengan hukuman. Sedangkan konsekuensi di sini biasanya memang memiliki tipikal untuk lebih menunjukkan jika istilahnya anak-anak di sini ini dia digunakan untuk memberikan pendidikan agar anak ini dapat mematuhi peraturan untuk konsekuensi. Sedangkan restitusi sendiri nanti di sini dia merupakan suatu pola kolaboratif antara murid ataupun siswa yang memiliki permasalahan bersama dengan guru untuk saling mampu mengintrospeksi diri, membangun dirinya, untuk mengontrol dirinya menjadi membentuk disiplin internal yang jauh lebih baik. Pada PowerPoint-nya di depan, Bapak Ibu bisa baca, dan di sana tampak
jika hukuman itu biasanya memberikan rasa sakit hati dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau untuk konsekuensi biasanya seperti pada saat ditatik itu anak-anak disesuaikan konsekuensinya. Karena memang saya mengkategorikannya konsekuensi karena memang biasanya disesuaikan dengan lama waktu anak-anak ini terlambat hukumannya. Nah, dari sini anak-anak ternyata juga ada rasa tidak nyamannya, sehingga biasanya motivasi yang dihadirkan di dalam diri anak-anak juga masih sifatnya adalah intrinsik. Kemudian hukuman itu sifatnya memaksa, sedangkan konsekuensi ini dia berupa stimulus dan juga tanggapan. Untuk hukuman itu memiliki konsep diri yang buruk karena memang langsung diberikan secara punishment yang menekan seperti itu. Nah, untuk konsekuensi sendiri mencoba untuk menunjukkan konsep diri yang lebih baik lagi meskipun masih memiliki kesan negatif. Next, Sudah ganti? Sudah? Ya. Selanjutnya sudah berpindah? Sudah? Belum. Oh, saya unsure. Kayaknya nggak bisa pakai. Ya. Oke, nah di sini ditampilkan ada tampilan untuk hukuman, kemudian konsekuensi, dan juga restitusi. Di sini dikategorikan jika di dalam tabel yang pertama, di situ hukuman dikatakan identitasnya gagal. Berarti di sini menunjukkan jika pembentukan motivasi intrinsik di dalam diri siswa ternyata tidak terbentuk alias dianggap sebagai suatu hal yang gagal. Kemudian untuk identitas suksesnya di sini jenis ada konsekuensi dan juga restitusi. Tapi di antara penyelesaian tiga cara permasalahan ini, yang kita yakini dengan lebih baik proses pendekatannya itu adalah pendekatan secara restitusi, di mana ternyata anak-anak di sini diajak untuk lebih melihat dirinya lagi, mengenali tentang identitas dirinya, kemudian memvalidasi tentang kesalahannya, sampai nanti dia pada untuk meyakini tentang apa yang harusnya dia yakini dan apa yang harus diperbaiki dalam. Sehingga proses penyelesaian dengan menggunakan restitusi di sini tampak lebih fokus terhadap penyelesaian permasalahannya. Oke. Nah, di sini tampak jika hukuman itu ternyata satu hal yang harus menyakitkan, harus terjadi. Di sini kan berarti tidak nyaman. Kemudian konsekuensi, memang sesuatu yang harus terjadi, tapi tidak terlalu mengikat sifatnya. Kemudian untuk restitusi, di sini anak diberikan pilihan-pilihan bagaimana caranya untuk dapat menyelesaikan permasalahannya. Kita lanjut lagi sampai pada nomor 2 dari bawah. Jika kita lihat di sini kata-katanya peraturannya seperti ini, maka kamu harus seperti ini. Nah, di sini nampak jika hukuman itu sifatnya memaksa. Kemudian jika konsekuensi, di sini ditampilkan apa peraturannya. Kemudian apakah kamu bisa melakukannya. Nah, dari sini dibuka sedikit komunikasi di dalam proses konsekuensi sehingga anak di sini dihukum atau diberikan punishment sesuai dengan konsekuensi kesalahannya. Sedangkan untuk restitusi di sini pendekatan yang dilakukan itu lebih humanis. Jadi lebih kepada menekankan tentang melihat anak ini sebagai sosok yang unik yang memiliki sesuatu hal yang nilai lebih atau mungkin juga bisa jadi ada kekurangannya. Tapi yang kita lihat di sini adalah nilai lebihnya yang masih bisa kita gali. Karena sebenarnya kontrol diri kan ada di dalam siswa. Nah, kita sendiri sebagai seorang guru hanya mencoba menggali, menuntun, istilahnya menuntun apa yang sudah ada di dalam diri siswa tadi itu untuk berkembang menjadi jauh lebih baik lagi. Seperti itu. Sehingga di sini kita bisa lihat pada poin terakhir, murid untuk dapat menghargai dirinya sendiri dan juga orang lain. Karena memang yang kita inginkan adalah siswa yang merdeka, yang mampu untuk menghargai diri sendiri dan juga orang lain. Next. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak yang dikategorikan bermasalah, ternyata mereka bisa jadi tidak terpenuhi 5 dari kebutuhan dasar hidupnya. Di sini ada belonging, terus kemudian power, ada fun, ada survival, ada freedom. Nah, mungkin untuk rasa memiliki atau belonging di sini, berarti kan di sini dia merasa tidak begitu, apa ya istilahnya, dia tidak ikut memiliki gitu. Jadi akhirnya dia ada merasa yang kosong di dalam dirinya. Kemudian power, mungkin di sini dia tidak begitu dihargai, sehingga di sini dia merasa kehilangan powernya, sehingga mungkin bisa jadi anak-anak ini tidak menghargai nilai yang ada, sehingga keyakinan-keyakinan itu tidak muncul di dalam dirinya. Kemudian fun, mungkin di dalam kehidupan sehari-harinya dia kurang bahagia, kurang fun, sehingga dia mencoba membuat dunianya sendiri untuk fun. Kemudian survival di sini,
survival berarti dia bisa bertahan. Kalau misalkan dia tidak mampu bertahan dalam suatu kelompok, biasanya anak-anak akan bertahan dengan kelompok yang lain seperti itu. Nah, jika kebutuhan dasarnya untuk survival tidak bisa terpenuhi, maka anak-anak ini biasanya akan menjadi anak-anak yang introvert, yang kemudian dia akan menutup dirinya dari lingkungan sosial. Untuk freedom, dia tidak bisa mengekspresikan dirinya dan dia merasa tertekan. Seringkali Bapak Ibu kita menemukan anak-anak yang memang merasa sepertinya dia kurang belonging, kurang fun, atau mungkin kurang kasih sayang di dalam kehidupannya, sehingga anak-anak di sini ada yang mengalami kenakalan-kenakalan remaja seperti yang kita temui keseharian. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bu Siti, silakan. Masih Bu Erlan itu? Oh, masih saya. Oke. Untuk ini selanjutnya apa ya? Ice breaking. Oh, ya. Positive control. Ice breaking atau positive control? Oke. Di sini ada ice breaking. Ice breaking di sini ini biasanya memang dari beberapa sisi pembelajaran itu kan kadang kita melihat anak-anak itu sudah mulai bosan saat mulai siang hari ataupun mulai beranjak kepada jam terakhir. Nah, bisa jadi ice breaking bisa juga menggunakan yang satu jari kanan, satu jari kiri. Nah, seperti itu juga bisa. Atau mungkin menggunakan yel-yelnya sensei, semangat, semangat itu juga bisa. Biar anak-anak jadinya lebih semangat. Jadi fun-nya itu muncul pada saat proses pembelajaran. Nah, sebenarnya susah sekali untuk mata pelajaran sains itu menekankan fun. Terutama mungkin matematis ya. Agak susah untuk menekankan fun di sini. Tapi untuk mapel yang lainnya insya Allah bisa. Oke, nah di sini muncul 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Memang tadi kita menunjukkan jika sebenarnya kontrol diri itu ada di dalam diri siswa, tapi kita di sini memposisikan diri kita tidak sebagai pengontrol utama, tapi kita di sini menempatkan diri kita menjadi beberapa tipikal orang yang kiranya itu bisa melakukan pendekatan kepada siswa. Di sini ada posisi pertama, yaitu adalah posisi penghukum. Posisi ini seringkali kita sepertinya lakukan ya, karena pada saat kita melihat anak yang nakal tuh gemes sekali gitu. Nah, proses penghukum ini biasanya muncul duluan karena memang intrinsiknya kita langsung, ya ampun kamu menggemaskan. Nah, akhirnya diselesaikanlah dengan proses hukuman. Di mana biasanya proses menghukum ini itu biasanya memberikan kata-kata yang agak kasar secara verbal. Jadi hukuman itu ada 2 jenis, ada secara verbal maupun secara fisik. Secara verbal biasanya kita menggunakan kata-kata yang cukup kasar atau mungkin menggunakan nada yang tinggi, sehingga biasanya ternyata ini tidak memberikan dampak yang baik dan juga tidak membangun motivasi intrinsiknya anak-anak. Berarti ini hanya karena mereka takut saja ke kita. Kita pernah dengar jika ada enggan, segana seperti itu. Sepertinya mereka lama-lama jika sering kita hukum akan merasa enggan, tidak lagi merasa segan. Terus kemudian yang kedua, posisi kedua di mana di sini membuat orang merasa bersalah. Kadang ini juga kita lakukan, kadang seperti ini. Ya Allah anak-anak, kamu kenapa tidak memahami saya, padahal saya sudah melakukan hal yang seperti ini. Ayolah pahami saya sudah capek, saya sudah lelah. Mungkin pernah Bapak Ibu juga melakukan hal yang seperti itu. Nah, posisi kontrol yang seperti ini terhadap anak, itu disebut dengan posisi kontrol membuat bersalah. Jadi menekankan kayak, aduh kamu tuh loh salah. Nah, kamu tuh tidak kasihan ya terhadap saya. Menunjukkan empati terhadap orang lain, menekankan empati terutama kepada gurunya. Nah, itu pada proses atau posisi untuk membuat bersalah. Kemudian sebagai teman di sini, bagi Bapak Ibu di sini mungkin juga sering melakukan hal ini tentang posisi menjadi seorang teman. Biasanya di sini kita menekankan kayak posisi sepertinya posisi kita itu ada di dalam posisi yang sama dengan anak-anak, sehingga kita pada saat membuka komunikasi, kita membuka komunikasi yang agak santai terhadap anak-anak, sehingga masa kamu tidak mau, ayo coba dilakukan. Nah, kita memposisikan diri lebih rendah atau sejajar dengan anak-anak, sehingga kita tidak memposisikan jauh lebih tinggi daripada anak-anak. Itu disebut dengan posisi teman. Kalau posisi pemantau di sini biasanya kita menekankan hanya pada proses melihat, sehingga kita hanya mengingatkan sedikit, hayo, apa peraturannya, hayo, bagaimana kamu melakukannya nanti. Nah, seperti itu adalah posisi pemantau. Sehingga kita seolah-olah mengawasi gerak-geriknya anak-anak. Dan posisi terbaik dari 5 posisi kontrol ini adalah posisi manajer. Kita menempatkan diri sebagai teman
dan kita juga menempatkan diri sebagai pemantau. Sehingga di sini kita juga menunjukkan bahwa diri kita bisa sejajar dengan anak-anak dan juga kita bisa sedikit lebih tinggi sebagai seorang pemantau, sehingga kita bisa mengkategorikannya lebih global gitu ke anak-anak, sehingga kita bisa merangkul mereka dengan lebih baik lagi pada posisi manajer. Selanjutnya, melanjutkan dari apa yang disampaikan Bu Elan tadi, dari 5 posisi kontrol tadi, yang paling tinggi adalah posisi manajer. Kita sebagai guru diharapkan berada pada posisi manajer. Untuk mewujudkan budaya positif di sekolah, salah satunya guru harus menempatkan diri sebagai posisi manajer. Nah, dalam penerapan ini, untuk mencapai posisi manajer ini, ketika kita menghadapi siswa bermasalah atau menangani siswa, bisa kita lakukan dengan menerapkan segitiga restitusi. Namanya segitiga restitusi. Mungkin ini istilah baru bagi kita semua, sama juga bagi saya begitu, ya. Next, Bu Teta. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga itu berarti nanti tentunya ada segitiga ya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau mereka nanti ingin menjadi apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dalam penerapan segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Nah, sebelum ke sana, ciri-ciri dari segitiga restitusi yang pertama adalah restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi ini memperbaiki hubungan. Jadi hubungan yang semula tidak nyaman itu menjadi sehat kembali. Yang ketiga, restitusi ini berupa tawaran tapi bukan paksaan ya. Tawaran dan bukan paksaan. Yang keempat, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang berikutnya, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid pada mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, penerapannya itu dengan 3 tahap, makanya yang disebut dengan segitiga restitusi tadi. Yang pertama adalah, next Bu Teta, menstabilkan identitas. Nah, pada tahap ini ya, dari tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Misalnya begini, dalam menghadapi murid bermasalah, siswa itu tidak memperhatikan ketika di kelas, kita nggak boleh marah-marah ya. Dan ini mungkin bukan hal yang mudah bagi saya pribadi. Ketika saya di kelas menjelaskan, nggak direken sama anak-anak, apalagi di saat jam terakhir. Nah, biasanya kita langsung emosinya gitu ya. Nah, dari keadaan ini mari kita belajar untuk memposisikan diri sebagai manajer, tidak menghukum siswa, tidak membuat siswa merasa bersalah. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya ini. Yang pertama, peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati. Nah, contohnya, kita mengucapkan kata-kata sebagai berikut.
ketika anak-anak membuat kesalahan, kita menyampaikan begini, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena kita bukanlah manusia yang sempurna. Berarti kan mereka tidak merasa disalahkan. Kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang penting juga dalam menyampaikan ini, nada atau irama kita ketika berbuat salah itu tidak apa-apa. Ketika ngomong gitu berarti juga harus direndahkan. Beda lagi ketika ngomong begitu tapi nadanya tinggi, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, beda lagi. Berarti kita berbicaranya kepada murid atau kepada siswa juga perlu ditata. Nah, itu juga merupakan proses yang tidak mudah, apalagi bagi saya ya, yang ini sesuatu yang hal baru. Mari kita belajar bersama-sama gitu ya. Jadi guru bisa mengucapkan dengan kata-kata berikut, berbuat salah itu tidak apa-apa, karena kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Nah, dengan begitu kita tidak mencari siapa yang berbuat salah. Misalnya ada dua siswa yang bertengkar gitu ya. Atau ada dua siswa yang berselisih paham. Kita tidak mencari siapa yang berbuat salah, tapi kita ingin mencari solusi dari permasalahan itu. Itu ya. Yang kedua itu tahap yang pertama. Jadi kita menstabilkan identitas. Yang kedua, tahap yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, perbuatan yang salah pada peserta didik sering dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Mungkin memenuhi 1 dari 5 yang disampaikan oleh Bu Elang tadi. Disinilah guru harus memahami maksud perbuatan dari peserta didik atau siswa tersebut. Nah, yang bisa dilakukan guru misalnya dengan mengucapkan begini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Atau begini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Sekali lagi Bapak Ibu, mengatur nada suara itu penting ya. Apalagi bagi saya yang mungkin ngomongnya ngegas gitu ya. Berarti harus membiasakan diri dengan nada yang lebih rendah. Kamu patut bangga dengan ini, kalimat yang lain begini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi kita tidak menyalahkan siswa. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru yang lebih baik dari itu. Nah, itu beberapa kalimat contoh validasi dari tindakan yang salah. Jadi dari kalimat itu kita tidak menghakimi ya, tidak menghakimi atau tidak menuduh siswa untuk berbuat salah. Dan yang ketiga, tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap ini peserta didik berusaha untuk kita hubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya atau nilai-nilai yang sudah kita buat dengan keyakinan kelas, yang kita sepakati dengan siswa pada waktu di kelas, ya, agar dia menjadi orang yang diinginkan. Misalnya dengan ucapan begini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Jadi apa yang sudah kita yakini, nilai-nilai umum apa yang sudah kita sepakati, apa bayangan kelas kita yang ideal. Jadi siswa biar menyampaikan keinginannya itu seperti apa. Jadi mereka membangun dirinya sendiri, saya nanti ingin seperti ini. Kamu ingin jadi orang seperti apa? Nah, kita bisa menanyakan hal-hal itu sehingga mereka mencari solusi untuk dirinya sendiri.
Penerapan segitiga restitusi ini dalam pemecahan masalah lebih ditekankan pada bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif antara guru dengan peserta didik. Komunikasi ini bisa terbangun dengan baik dan bisa tersampaikan dengan baik. Nah, di sini kita harus berusaha untuk memposisikan diri sebagai guru ada pada posisi manajer. Next, Bu Teta. Yang terakhir, Bu Teta. Iya, sebentar ya. Sudah selesai. Sudah selesai. Iya, sudah selesai. Demikian Bapak Ibu paparan dari kami. Jadi bagaimana kita berusaha untuk membangun budaya positif di sekolah, membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Kita awali dari lingkungan kecil kita di dalam kelas. Kita kan bayangan saya dulu untuk bisa mengajak teman ini kita harus punya posisi tertentu di dalam sekolah. Ternyata tidak Bapak Ibu, meskipun kita juga guru, kita bisa memulai segala sesuatu dengan baik. Demikian yang kami sampaikan. Sesi berikutnya, monggo Bapak Ibu, saya beri kesempatan bertanya. Lebih mudah kami satu pertanyaan langsung dijawab begitu, siapapun boleh. Monggo dipersilakan. Saya Bu. Boleh silakan, Zakaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin pengalaman saya waktu di kelas nih. Jadi ketika di dalam kelas itu masih banyak kedewasaan anak dalam mengontrol diri itu masih heterogen. Jadi masih banyak yang istilahnya childish karena perpindahan dari SMP. Ketika di pembelajaran kegiatan pembelajaran 1, 2, dan 3 hingga 4 kemarin, itu sebenarnya saya buat untuk pembelajaran yang fun. Jadi menggunakan selalu saya menggunakan game gitu. Tapi hasil yang telah saya lihat itu ternyata banyak juga anak-anak yang ini tidak memanfaatkan kegiatan bermain tersebut dengan maksimal gitu loh. Jadi gimana kira-kira untuk mengatasi, kan sudah kita buat menjadi fun gitu nggih. Saya mau menghukum itu juga gimana ya, bukan cara yang baik gitu loh. Mungkin ada solusi-solusi untuk memberikan anak-anak biar bisa menjadi dewasa dalam mengontrol diri. Mungkin itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zakaria. Kami di sini kita sharing atau berbagi pengalaman. Ya kita sama-sama guru, pastilah pernah mengalami hal yang sama. Jadi di sini kita sesinya sharing. Mungkin dengan sharing ini bisa kita mendapatkan solusi yang terbaik dari segala permasalahan. Oke. Monggo Bu Teta. Iya. Saya mencoba untuk sharing juga gitu kan. Begini, mungkin perlu kita refleksi kembali, karena ketika kita kan memang di awal kan kita belum tahu karakteristik murid ya. Setelah 1, 2, atau 3 pertemuan itu apa yang kita berikan itu bisa seperti tes diagnosis gitu ya, untuk mengenali bagaimana profil murid kita. Nah tadi Pak Zek sudah kenal bahwa muridnya ini masih childish gitu kan ya, masih childish. Istilahnya berarti cara kita misalkan untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih efektif, kalau tadi dengan games itu kok ternyata tidak efektif, berarti kita alihkan ke strategi yang lain gitu ya. Jadi mungkin di sini menumbuhkan kesadaran dirinya itu memang tidak bisa langsung dilepas gitu ya, karena anak seusia gitu kan
membuat pilihan itu juga kadang masih perlu bimbingan kita gitu ya. Jadi nanti ada bantuan kalau istilahnya ini ada scaffolding gitu ya, istilahnya ada bantuan yang kita berikan selama proses pembelajaran. Jadi menciptakan kegiatan belajar ini juga perlu disesuaikan dengan profil murid. Jadi kalau memang mungkin anak-anak ini masih seperti ini, istilahnya kurang tanggung jawab, berarti kita ganti lagi proses belajarnya, jangan game lagi gitu ya, kita ubah. Misalnya kalau TIK gitu ya, mungkin biasanya seperti apa Pak ya, atau dihadirkan diskusi misalnya, atau kita berikan arahan dulu, kontennya ini kita share dalam berbagai bentuk, misalnya ada video, terus teks, kemudian mereka bisa akses melalui gambar atau bentuk-bentuk yang berbeda. Ini mungkin lebih ke strategi konten, kemudian prosesnya juga kita variasi sesuai dengan kebutuhan muridnya, begitu mungkin. Atau mungkin ada tambahan dari Bu Siti dan Bu Ellen ya. Oke, saya coba ya. Saya coba tambahkan. Nah, kalau pengalaman dari saya sendiri, saya juga sering menggunakan games. Dan itu menurut saya memang kurang efektif jika memang selalu kita gunakan games. Karena memang anak-anak endingnya dapatnya fun, tapi endingnya nothing gitu loh. Maksudnya anak-anak hanya fun, tapi mereka tidak dapat apapun. Nah, dari sini mungkin kita bisa melakukan mix method ya. Jadi setelah kita games, kita tekankan lagi konsep-konsep yang harus mereka pahami. Kemudian kita juga melakukan strategi-strategi pembelajaran yang kiranya memang tepat untuk karakteristik anak-anak tertentu seperti ini. Untuk anak-anak yang memang kategorinya ini masih remaja, tentu saja memang rasa untuk membangun diri, kemudian memahami dirinya sendiri dan keinginannya itu kan masih berproses. Sehingga kita di sini yang harus menempatkan diri itu sebagai seorang manajer itu tadi, sehingga kita bisa tarik ulur ke anak-anak. Jadi kita harus bisa yang memanajer sendiri dalam pembelajaran kita. Seperti itu mungkin. Ada tambahan dari Bu Siti? Iya. Kodrat anak itu ya bermain. Ini kodrat alam dari anak itu memang bermain. Nah, pembelajaran yang menyenangkan juga kita perlukan. Tapi kalau 2 jam pelajaran kita pakai game, akhirnya anak-anak dapat mainnya, pelajarannya, materinya nggak ngena. Nah, berarti di sini kita harus pandai memanage waktu. Yang pernah saya alami ketika sudah main game, mau kembali ke materi atau mau kembali ke konten yang kita inginkan itu susah juga untuk transisi dari main game terus mau ke materi. Nah, itu juga kita perlu sering belajar. Tapi bermain itu juga penting biar anak-anak nggak bosan. Apalagi kalau kita jam terakhir gitu ya. Kita jam terakhir delosor. Nah, anak-anak delosor kalau diajak main game mereka senang. Game itu tidak harus dengan menggunakan HP. Seperti tadi jam terakhir, saya jam terakhir bukan jam terakhir, sebelum istirahat kedua. Anak-anak sudah hampir 2 jam belajar kimia, lelah. Akhirnya saya ajak begini. Sederhana sih. Yuk, pernah main tebak-tebakan enggak? Itu akhirnya. Main tebak-tebakan enggak? Ya pernah, Bu. Nah, gini. Saya main tebak-tebakannya gampang aja, jujur atau bohong. Jadi saya menyampaikan sesuatu, anak-anak menebak jujur atau bohong. Gitu. Nah, itu juga salah satu yang kita gunakan, ajang yang kita gunakan untuk anak-anak itu biar mengenal kita. Jadi game macamnya banyak juga. Nah, untuk memaksimalkan ini, berarti kita harus bisa manajemen waktunya. Saya harus game berapa menit. Saya kalau pertemuan kemarin sudah game, berarti pertemuan berikutnya gamenya apa lagi. Biar anak-anak juga senang bermain, tapi pelajaran kita juga tidak ketinggalan. Mungkin begitu Pak Zakaria. Bagaimana apa yang disampaikan oleh kami bertiga tadi? Oke. Saya sudah dapat poinnya, nanti berarti saya harus menyesuaikan kembali dengan karakter anak-anak, intinya di situ, Bung. Betul. Tapi perlu sekali jadi juga saya bermain itu juga perlu biar anak-anak iya. menyenangkan. Kalau tambahkan sedikit ya, kalau mungkin dikaitkan dengan budaya positif di sini,
kan itu ada perilaku yang tidak sesuai atau yang tidak kita inginkan. Mungkin bisa menerapkan segitiga restitusi tadi, diajak berdialog gitu kan. Kira-kira kamu mau yang seperti apa gitu ya. Itu sekali-sekali juga boleh refleksi gitu kan. Itu juga bisa untuk mengenali profil karena memang banyak muridnya gitu. Muridnya banyak. Itu saja. Bagaimana Ya, Pak Zaki? betul. Sampun? Oke, Terima sampun Bu. kasih. Ini Terima kasih. monggo Bapak Ibu yang lain masih ada waktu, santai aja kita sharing guys, kita berbagi pengalaman atau tidak bertanya juga nggak apa-apa. Monggo kalau mau menceritakan atau sharing berbagi pengalamannya biar kita semua juga tahu, karena ketika di dalam kelas ya milik kita, teman-teman kan tidak tahu apa yang terjadi. Monggo kalau mau berbagi. Ada Bu Diah Lucy yang sudah senior, mungkin sudah banyak pengalamannya. Monggo. Ada Bu Ida. Saya baru masuk. Baru masuk. Bu Diah Lucy. Atau sensei yang dengan ice breaking-nya semangat. Sepertinya kalau Mem Ida Saya sama Bu Siti. saya. Iya, silakan. Ya, monggo Bu Lucy, monggo Bu Lucy. Maaf ya, nggak on cam ya. Ini dasteran soalnya. Gimana? Monggo. Menarik sekali tadi Pak Zak itu ngajak game. Game itu senang memang. Saya pernah menggunakan aplikasi EduStore, itu ada gamenya juga. Ternyata dari sekian satu kabupaten ya waktu itu yang kita pelatihan itu loh Bu Siti. Iya. Kan kita pakai EduStore ya yang ada gamenya sedikit, dan ternyata banyak teman-teman yang menganggap bahwa game yang ada di EduStore itu nggak bermanfaat gitu loh. Ternyata setelah saya kemas di kelas saya, game itu sangat bermanfaat asal kita bisa mewujudkan game itu dalam bentuk sebuah penilaian. Jadi anak sekarang itu karakternya takut dengan nilai. Jadi kalau game itu kita biarkan sekedar game tanpa ada harga nilainya, insya Allah sama anak-anak nggak ada harganya. Jadi kalau kita game tapi kita kemas dalam bentuk, nanti kalau kamu menyelesaikan sekian menit, kamu akan dapat nilai sekian. Wah, itu saya yakin mereka akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Atau kalau misalnya gamenya dengan membuat pertanyaan-pertanyaan saling berebut, kita buat poin. Poin itu harus ditayangkan di kelas. Nah, kalau sudah seperti itu, bukan main, rame kayak pasar. Jadi mereka itu akan antusias kalau semuanya dirubah dalam bentuk nilai. Itulah anak sekarang. Jadi anak sekarang itu takut sekali dengan nilai. Bukan takut dengan gurunya, takut dengan nilai. Kalau mungkin semua metode pembelajaran kita sedikit-sedikit kita arahkan pada nilai, insya Allah Pak akan mengarah pada siswa. Jadi siswanya itu enggak ya itu tadi yang dikatakan Bu Elan, fun tapi nggak dapat apa-apa akhirnya gitu. Mungkin itu aja yang penting. Jadi anak sekarang itu takut sama nilai itu aja. Jadi kita kemas saja game-game kita itu dalam bentuk ini, nanti kalau kamu selesaikan kamu akan dapat ini. Jadi ada janji kita untuk mereka memberikan nilai. Mungkin itu Bu Siti, Bu Elan, Bu Teta. Bagus sekali, saya suka sekali teorinya banyak, bagus. Saya nambah ilmu sekarang. Terima kasih Ibu bertiga. Semangat ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, barangkali masih ada Bapak Ibu yang lain? Podo meneng kabeh kan. Ini direkam ya. Ini direkam ya. Betul. Nah, direkam berarti harus formal ya. Silakan Bu Ida. Maaf Bu Cintanya, sebetulnya karena saya baru masuk nggih. Ini yang ngapunten. Ini bisa nggak? Maksudnya kan dari tadi kok ngomongin game-game dalam pembelajaran. Tema malam ini apa ya? Mohon maaf kalau saya kurang ini. Karena saya juga habis dari Google Meet.
dengan sebelah gitu ya kan. Temanya membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, game tadi kan salah satunya pembelajaran yang menyenangkan gitu untuk memenuhi kebutuhan siswa. Tapi tema kita malam ini membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Banyak sekali. Iya, Luas banyak sekali. sih. Kan Monggo kalau ada yang itu. mau disampaikan. Atau Bu Ida sharing atau berbagi. Tidak bertanya pada kami, tapi berbagi dengan teman-teman pada kami juga. Monggo. Bapak. Salah satunya disiplin positif, Mem. Jadi kan ini sepertinya ada hubungan juga dengan tatib. Betul, monggo sampaikan yang kaitannya dengan tatib. Tidak selalu dengan hukuman ya istilah. Oh gitu. Ya mungkin tadi maaf mungkin Bu Elan sudah ini ya memaparkan ya tentang ketertiban dan kedisiplinan di sekolah gitu ya dengan mungkin istilahnya humanis gitu ya. Iya Bu Elan ya. Mungkin sudah dibahas ya. Sedikit saya belum membahas lebih detail. Oh, lebih detail. Saya sesuaikan dengan PowerPoint-nya tadi, Mem. Iya. Ya kalau saya memang ini nggak tahu ya, maksudnya sesuai dengan tema malam ini atau enggak. Cuma kalau saya sih mensikapinya begini, teman-teman, membangun budaya positif ya di lingkungan sekolah ya kan. Maksudnya kita kembali throwback ke belakang dengan adanya ini tadi nggak tahu apakah sudah dipaparkan dengan adanya COVID itu yang anak-anak offline kemudian menjadi online itu memang kayak ada sedikit shock culture ya, shock culture buat anak-anak yang mungkin di kelas ya semua kelas sih semua level dari kelas 12, 11 dan kelas 10 yang awalnya dari SMP yang juga mengalami online gitu dan memang berpengaruh juga otomatis kepada behaviornya, perilakunya ketika mereka offline di sekolah. Kalau mungkin Bapak Ibu selama mungkin di sekolah atau KBM mungkin ada beberapa siswa dalam bertutur kata, ini dari tutur kata maupun bersikap mungkin kadangkala ini entah apakah efek sebelum-sebelumnya itu online sehingga kadangkala bersikap kepada teman terutama kepada Bapak Ibu guru pun itu sedikit berbeda. Jadi kadang menganggap Bapak Ibu guru itu teman mereka. Maksudnya ya memang kita pengen berteman dengan mereka. Maksudnya kita tidak menganggap mereka ya sesuatu hal yang supaya mereka itu tidak merasa takut atau lebih dekat dengan kita. Tetapi mereka menerjemahkan itu, oh Bapak Ibu ini tuh ini loh enak loh sehingga mereka pun secara tidak sadar dalam bertutur kata maupun bersikap ada yang menggunakan kata-kata yang seharusnya itu untuk teman sebaya tapi dipergunakan untuk pada kita maksudnya Bapak Ibu guru. Ya memang agak lucu sih dengarnya. Maksudnya ya antara lucu sama bukan risih ya maksudnya kok begini ya anak-anak gitu. Tetapi ya sekali lagi ya mungkin tugas kita untuk memperbaiki, bukan memperbaiki, maksudnya membantu anak-anak agar mereka istilahnya itu sesuai dengan karakter siswa otomatis kalau pemuda Bu Elan pelajar Pancasila, Mem. Kalau pemuda Pancasila tidak ada karakter ya situ ya, tidak ada karakter. Padahal sekarang lagi digembor-gemborkan itu, ya kan? Makanya agak ironis sekali gitu. Padahal di kurikulum 13 itu justru ada sikap sosial tuh luar biasa banget itu. Ada berapa item itu kan, seperti itu. Terus kalau pendisiplinan kepada siswa membangun yang positif ya. Kalau kemarin ini pengalaman sih ya,
Jadi pengalaman itu waktu itu hujan, hari apa ya? Hari Selasa. Pernah hari Selasa itu hujan deras di pagi hari. Kemudian ternyata siswa yang terlambat itu Bapak Ibu hampir 50. Pada saat itu hampir 50. Ditanya alasannya. Terus mereka ketika ditanya alasannya, kan hujan Bu, kita lagi nungguin hujan. Terus loh, apakah kalian tidak membawa raincoat? Iya kan, jas hujan atau apa? Enggak lah Bu, nanti kan basah. Gitu kan. Ya, mendengar jawaban yang seperti itu dengan tanpa dosa, dengan ekspresi, oh iya ya aku nih lagi sekolah gitu kan. Itu saya tuh pengen antara tertawa sama kok lucu ya gitu. Dan itu yang mengucapkan adalah siswa bukan kelas 10, justru yang di atasnya gitu, yang senior gitu kan. Akhirnya saya kumpulkan, saya bertanya kepada mereka, anakku, pembelajaran kita di Semaneka itu dimulai pada pukul berapa? Itu sampai saya ulang 3 kali baru ada jawaban. 6.30. Baru ada jawaban seperti itu. Terus saya bertanya lagi, apakah kalau hujan KBM kita akan mundur anakku? Itu pun harus diulang berapa kali baru dijawab tidak. Terus saya melempar pertanyaan lagi, jadi apakah yang kalian lakukan ketika belajar ke sekolah, berangkat ke sekolah dengan kondisi hujan, sedangkan pembelajaran dimulai pada pukul 6.30. Jadi cuma itu saja, hanya pertanyaan itu saja yang saya tanyakan kepada mereka. Jadi saya pikir mereka sudah cukup besar dengan usia teenagers ya, usia remaja. Mereka berpikir sendiri. Terus saya bertanya juga, kalau hujan misalnya, apa yang harus kalian pakai supaya tidak kehujanan? Jadi seperti menggiring mereka itu kayak, ini kan anak-anak sudah besar, kenapa pertanyaan saya kok seperti menanyakan kepada anak usia SD gitu. Tapi ternyata itu efektif banget. Maksudnya kan mereka berpikir gitu. Mungkin selama ini mungkin mereka juga merasa kayak oh ya, entah itu meremehkan, entah itu mungkin masih nyaman dengan offline dan online-nya yang kadang-kadang masuk, kadang-kadang libur juga gitu. Ya alhamdulillah, entah itu mereka sadar, ya syukur-syukur alhamdulillah sadar, dan besoknya ya mungkin alhamdulillah didukung dengan cuaca yang tidak terlalu buruk sebelumnya, ya mereka yang terlambat langsung drastis hanya 3. Berapa ya? Pokoknya nggak sampai 10 dari 50 siswa. Jadi memang dari sini saya berpikir, ya Allah, ternyata ini di luar di KBM ya, ini maksudnya masih di luar sebelum KBM gitu kan. Ternyata membentuk sebuah budaya positif itu, Bapak Ibu, menurut saya memang tidak bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Tetapi memang habitual, maksudnya continue. Iya. Dan itu memang kita tuh maaf ya, mulut kita itu tidak boleh kayak merasa bosan untuk terus mengingatkan gitu kan, kayak kepada anak kandung kita sendiri kan kadang kita mengingatkan mereka untuk tetap sholat gitu kan, ayo sholat, ayo sikat gigi, ayo belajar, ayo pergi tidur, ayo baca doa sebelum makan. Maksudnya kan itu sepele, tetapi kalau itu memang jarang kita beri penguatan kepada mereka, maka itu pun juga akan terkubur dengan sendirinya. Maka kayak budaya positif pun
tidak mencontohkan, terus tidak membiasakan kepada siswa kita, maka itu hanya menjadi sebuah tulisan atau nanti menjadi sebuah prasasti. Prasasti yang mungkin siswa kita tidak mengenal itu, gitu. Yang endingnya kalau itu kebiasaan-kebiasaan positif itu tidak dibiasakan, ya benar-benar akan menjadi prasasti yang tertulis, hanya tertulis tanpa ya kita ya itu hanya ini kok, hanya jujur saja, tapi tanpa ada ini. Oh, itu disiplin tuh ya opo ya, hanya tulisan gitu, tapi tanpa tahu disiplinku sing ya opo sih ya. Udah itu saja. Ini aku nggak tahu ngomong kayak apa ini tadi. Nyuwun ngapunten nggih, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih Sama-sama. Bu Ida. Terima kasih kembali. Terima kasih atas sharingnya. Monggo, barangkali masih ada Bapak Ibu yang mau disampaikan. Bagaimana Bu Teta, Bu Ella? Cuman ini tadi ya yang disampaikan Bu Ida itu sudah sangat luar biasa sekali. Sebenarnya Bu Ida tadi itu sudah menerapkan dari budaya positif, yaitu menerapkan segitiga restitusi tadi, ya kan. Walaupun belum tahu, tadi kan Bu Ida belum melihat paparannya, ya. Tapi Bu Ida sudah bisa. Walaupun Bu Ida menganggap ini anak udah besar kok aku kasih pertanyaan seperti ini, memang itu kita dasari dari kebutuhan murid, ya kan. Murid kita itu kebutuhannya ditaruh seperti apa. Lalu Bu Ida juga memberikan pertanyaan-pertanyaan kan, tidak menghukum. Nah, itu efeknya memang lebih kepada membangun motivasi intrinsik yang akan lebih ngena gitu ya, ngena ke siswa daripada kita menerapkan hukuman. Jadi mungkin siswa kita ini kan siswa itu udah gede gitu ya. Dulu mungkin awalnya pas SD, SMP, ini yang sering mereka dapatkan adalah stimulus respon yang hukuman dan penghargaan. Maka ada istilahnya, kalau tidak ada imbalannya gitu ya, kalau tidak ada peraturan yang mengikat, mereka bisa jadi tidak melakukan itu. Atau seperti misalnya tadi, kenapa saya harus ikut pembelajaran ini, karena itu belum terbangun motivasi intrinsiknya. Tapi jika mereka udah dikenakan lagi ke intinya gitu kan ya, kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu, itu kayaknya lebih mengena gitu ya, seperti itu. Itu hanya menanggapi gitu ya, dari sharing pengalaman. Jadi memang budaya positif ini tidak bisa kita lakukan sendiri, maka ini salah satu tugasnya kan kita harus bergerak bersama gitu di seluruh lingkungan sekolah supaya lebih berdampak, karena yang menjadi pelaku ini adalah kita semua yang ada di lingkungan sekolah. Dan jika pembiasaan itu dilakukan terus-menerus, berulang-ulang seperti yang Bu Ida sampaikan, maka insya Allah ini akan dapat mewujudkan istilahnya budaya positif. Begitu saja. Begitu. Terima kasih Bu Teta. Bapak Ibu, barangkali ada yang masih mau menyampaikan, sharing, atau mau bertanya, boleh? Saya pengen bertanya nih, ini dalam nyun ngapunten, saya pengen bertanya ya Bu Teta ya. Ya, silakan. Dan teman bertiga ya, Bapak, ibu-ibu bertiga, atau mungkin Bapak Ibu yang lainnya. Sebetulnya definisi positif itu batasannya seperti apa, Ibu-ibu? Apakah kata tegas nih, ini termasuk masih kategori positif, ataukah itu sudah kategori apa gitu? Soalnya kalau dalam pendisiplinan tatib itu memang sekali lagi mungkin yang Bu Teta tadi sampaikan itu adalah tergantung kebutuhan siswa. Maka seperti yang mungkin saya terapkan itu, saya lihat apa yang
kebutuhannya siswa. Ada kalanya nyun ngapunten saya memang tanda kutip tegas kepada mereka apabila itu tegas. Nah, makanya apakah tegas itu masih kategori positif? Iya, positif, begitukah? Gimana ya Bu Elan ya? Maksudnya sesama tim tatip ya Bu. dalam ruang lingkup Ya. Maksudnya ini sih insya Allah bukan hanya tatip aja nggih Bapak Ibu, tetapi kita dalam KBM, iya kan? Maksudnya menangani nyun ngapunten mungkin siswa-siswa yang apa namanya itu susah untuk menyelesaikan tugas atau tanda kutip melakukan perilaku yang kayak tidak jujur gitu kan, mensikapinya itu seperti apa supaya tetap dalam koridor positif gitu. Ya kan Bu Dia Lucy? Iya, ini mungkin Monggo Bu Teta. slide-nya udah kelihatan ya. Maksudnya saya belum bisa, saya belum melihat. Diperbesar Bu Teta. Ini di tampilan saya udah besar loh. Saya Iya, berarti udah ya. Saya apa namanya? Saya zoom in, zoom out. Ya, maksud di situ tuh kita itu menghindari hukuman istilahnya ya Pak ya. Yang sering kita lakukan tadi di awal kan ada pergeseran dari menerapkan hukuman itu bergeser ke restitusi karena ternyata hukuman itu punya efek yang tidak bagus gitu ya, karena dia yang dibangun adalah motivasi ekstrinsiknya, sedangkan kalau kita itu istilahnya visi kita itu ada di pemantau atau manajer, itu yang terbangun itu adalah motivasi intrinsiknya. Jadi tegas di sini tuh dua kategori sebenarnya. Jika kita bersikap tegas tapi kita udah sosialisasi ke anak itu bahwa jika kamu melanggar begitu ya istilahnya, maka konsekuensinya seperti ini. Itu berarti bukan hukuman tapi konsekuensi. Jadi kalau penghukum itu adalah tindakan spontan gitu ya, yang sifatnya memaksa dan itu menyakitkan bagi murid, istilahnya seperti itu. Jadi itu yang perlu kita hindari gitu. Tapi kadang-kadang kita nggak terasa gitu ya, karena bersifat spontan mungkin seperti itu. Tidak. Jadi batasnya memang tidak semua kasus cocok untuk restitusi. Kita harus melihat di mana murid kita ini penanganannya seperti apa. Tapi kita usahakan kita ini juga jangan yang langsung menjadi penghukum gitu ya. Lebih baik di pemantau atau manajer posisi kita. Seperti itu. Mungkin Bu Elan, Bu Siti bisa menambahkan. Jadi begini Mem, kalau melihat posisi kita di tatip, kita kan jarang untuk melakukan penghukuman ya Mem, karena memang kita setidaknya sudah melakukan sosialisasi ke anak-anak. Kita di sana berarti melakukan konsekuensi, berarti di sana kita mendidik anak-anak dengan memberikan konsekuensi. Seperti kita sudah mengatakan kalau mungkin sudah menyampaikan dari awal, kalau sampai 3 kali terlambat, maka nanti kamu akan seperti ini. Nanti kalau misalkan lebih dari itu, apa yang akan dilakukan? Nah, itu sudah kita lakukan dari awal. Kalau misalkan anak-anak masih melakukan pelanggaran, dikatakan pelanggaran, nah berarti mereka ada konsekuensinya. Ternyata di sini kita tidak menunjukkan bahwa kita ini menghukum sebenarnya, tapi kita di sini melakukan konsekuensi. Di satu sisi, sebelum pada saat kita melakukan konsekuensi, ternyata kita di sana juga melakukan restitusi. Restitusinya berarti kita di sini melakukan pada posisi kontrol kelima Mem untuk sebagai manajer dan juga sebagai pemantau. Kebanyakan kan awal-awal kita menggunakannya kalimatnya pemantau. Biasanya kita nanti akan masuk ke manajer. Tapi pada saat kita melakukan diskusi pemanggilan secara pribadi maupun dengan orang tua, kategorinya kita melakukan restitusi ini secara manajer. Seperti itu ya Mem ya, pengalaman kita yang kemarin ya Mem ya. Jadi ini sebenarnya 5 posisi kontrol di sini. Iya, terus Bu Ella. Bu Tata? Enggak, terus Bu Ella. Oh, iya, 5 posisi kontrol tadi itu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, dan manajer.
ini adalah salah satu posisi kita, 5 posisi kita yang bisa kita pilih salah satu untuk menyelesaikan permasalahan anak-anak. Salah satunya membangun disiplin dari diri atau internalnya anak-anak. Tuh. Ya, Bu Tata. Iya. Mungkin dari kalimatnya aja udah ketara gitu ya. Kalau kita sebagai penghukum itu bahasanya lebih apa ya, lebih menyakitkan, lebih keras gitu kan, dengan ekspresi mungkin nunjuk-nunjuk, ancaman ya, awas ya kalau kamu nggak melakukan. Nah itu masuk hukuman. Tapi kalau kita udah dengan bahasa yang lebih halus gitu, itu saya rasa tegasnya itu ada di area itu gitu, diupayakan di area itu. Kami menggunakan bahasa yang tegas sebenarnya, tapi kami meletakkan dirinya sebagai pemantau, tidak selalu langsung menghardik seperti itu, langsung melakukan satu hal yang kasar, kan tidak. Jadi melakukannya sebagai pemantau. Kalau saya lihat seperti itu secara saya lihat ya. Kalau misalkan mungkin dari kesan Bapak Ibu yang lainnya mungkin bisa ditambahkan. Setuju dengan apa yang disampaikan Bu Elan, Bu Teta tadi. Tegas itu bukan berarti keras kan ya, tapi kita sebagai guru juga harus punya sikap yang tegas. Makanya seperti yang dikatakan Bu Teta tadi, segitiga restitusi tidak mungkin, ada kasus-kasus tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan segitiga restitusi. Itu ya, mungkin nanti ada penyelesaian yang lain. Tapi kalau untuk kasus yang ringan, apalagi pembelajaran di kelas gitu, lebih baik kita selesaikan dengan segitiga restitusi. Gitu. Oh begitu. Jadi kalau pembelajaran itu dilakukan segitiga restitusi. Ya kalau kasusnya sudah misalnya kasusnya sudah menyangkut narkoba, itu tidak bisa. Itu sudah nggak bisa. Jadi tidak semua bisa diselesaikan. Jadi ada batasan. Saya baru melihat. Iya. Begitu ya Bapak Ibu. Ini waktunya gimana Bu Siti? Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah 1 jam lebih. Atau yang terakhir kali saya tanyakan, ada yang mau disampaikan lagi Bapak Ibu? Bagaimana Bu Teta? Bu Elan sudah cukup? Insya Allah sudah. Baik. Insya Allah sudah cukup. Ya. Terima kasih. Perlu diakhiri dengan tepuk semangat. Boleh lain kali kita sharingnya offline aja di ruang guru. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Semoga sharing kita malam hari ini menjadikan sesuatu yang barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kesehatan. Kita diberi nikmat sehat yang itu harganya tiada tara. Selamat beristirahat Bapak Ibu. Selamat bermalam Kamis. Selamat mempersiapkan untuk agenda besok pagi. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada agenda lain boleh meninggalkan